Pak Ifirna ayat di oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 PHCM akan mempresentasikan hasil kegiatan kami yang berjudul gamelan. Sini saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini untuk anggota-anggotanya, dan untuk pembimbing kami adalah Terkince Sakinah Dr. MMRS. Ini kata pengantar dari Dr. Kince dan juga saya sendiri sebagai ketua. Nah, dilatar belakangi oleh berdasarkan data survei penduduk antar sensus SUPAS 2015, jumlah lanjut usia Indonesia sebanyak 21,7 juta atau 8,5%. Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia. Selain itu, masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi umur, antara lain ialah pola hidup, dan justru 64%-nya penyebab kematian disebabkan oleh pola hidup. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, itu diantaranya adalah pola makan, penyakit bawaan dari lahir, lingkungan tempat tinggal, stres atau tekanan, dan lain-lain. Terdapat beberapa upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan para lanjut usia, yaitu peningkatan dan pemanfaatan upaya kesehatan para lansia di pelayanan kesehatan dasar, khususnya puskesmas dan kelompok lansia melalui program Puskesmas Santun Lanjut Usia. Lalu ada peningkatan upaya rujukan kesehatan bagi lansia melalui pengembangan poliklinik geriatri di rumah sakit dan peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dan gizi bagi lanjut usia. Sehubungan dari hal di atas, maka kami kelompok 11 PHCM angkatan 2017 akan di sini ingin mengadakan kegiatan webinar gamelan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atas pentingnya pola hidup sehat pada lansia di masa pandemi COVID-19, dan juga untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat remaja dan dewasa dan pentingnya merawat keluarga lansia dan juga untuk mempersiapkan diri menjelang lansia sejak dini. Nah, di sini dari POAC-nya, untuk planningnya ini sendiri, kita di mana targetnya itu adalah lansia umur 60 tahun ke atas. Karena sesuai dengan tema ini, di mana lansia umur 60 tahun ke atas itu terdapat penurunan fungsi tubuh, sehingga dia itu rentan terhadap penyakit yang bisa diakibatkan karena pola makan yang buruk, pola hidup yang tidak baik, stres atau tekanan, pola aktivitas fisik yang buruk sehingga terjadi masalah kesehatan. Yang nantinya itu akan menurunkan risiko masalah kesehatan dan yang nantinya itu kita akan mengadakan suatu sosialisasi untuk menurunkan risiko masalah kesehatan ini. Sosialisasi ini kita adakan dalam bentuk kegiatan webinar Zoom, di mana tema-temanya itu ada pemberian materi orang tuaku sayang, penyuluhan lansia smart, dan persiapan remaja dan dewasa muda sebelum lansia. Nah, tujuan kegiatannya itu adalah mempersiapkan kesehatan di masa lansia sejak di masa muda, mengedukasi pola hidup sehat untuk lansia pada saat pandemi, mengedukasi pola makan yang baik untuk lansia, mengedukasi pola tidur untuk lansia, mengedukasi pola olahraga untuk lansia pada saat pandemi, mengedukasi pentingnya melakukan aktivitas spiritual pada saat pandemi, dan mengedukasi pentingnya melakukan bersosialisasi pada saat pandemi. Untuk waktu dan tempat kegiatannya, itu pada hari Sabtu lalu 12 Desember 2020 pada jam setengah 8 sampai jam 11.45 melalui Zoom meeting. Metode kegiatannya itu adalah kegiatan ini berada dalam topik kesehatan geriatri, berfokus pada pemberian materi gaya hidup penunjang kesehatan lansia dan persiapan remaja dan dewasa muda sebelum menjelang lansia. Dilakukan dengan metode online secara daring menggunakan Zoom. Nah, untuk detailnya ini
sasaran kegiatannya remaja dan dewasa yang akan mempersiapkan kesehatan masa tua dan juga masyarakat umum khususnya remaja dan dewasa yang memiliki keluarga lansia agar bisa agar bisa setidaknya meminimalisir masalah kesehatan lansia itu bisa mengurusnya dan juga terhadap lansia sendiri. Untuk rancangan untuk posternya, contohnya seperti ini yang sudah kami buat dan sebarkan baik via WA ataupun via Instagram dan media platform media sosial lainnya gitu. Nah, di sini untuk agenda acaranya itu untuk yang pertama dari jam setengah 9 sampai jam 9 itu partisipan memasuki ruangan Zoom dan mengisi absen Google Form. Lalu jam 9 sampai jam 9:05 itu pembukaan, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan khotbah pengabdi, sampai sambutan khotbah pelaksana, itu jumlahnya 15 menit. Kemudian kita lanjut ke pemaparan materi. Yang pertama itu adalah persiapan remaja untuk kesehatan masa depan di era lansia, itu sekitar 20 menit, dari jam sekitar 20 menit, lalu pemaparan materi kegiatan waktu lansia di Panti Jompo 20 menit, dan pemaparan materi pola hidup, maka tidur, aktivitas sosial lansia itu 20 menit. Jadi total materinya itu yang disampaikan adalah 1 jam. Dan dilanjut dengan sesi pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan baik itu akan mendapatkan door prize di sesi door prize. Lalu setelah itu selesai, kita dilanjut dengan penutupan. Nah, dan untuk door prize sendiri, ini mekanismenya nanti dikirimkan melalui rekening. Dilanjut, ini untuk organisasi dan job desk-nya dari acara gamelan ini, di mana ketua pelaksananya saya sendiri, Amalia Firdaus, bertanggung jawab dalam jalannya seluruh kegiatan, koordinasi setiap kegiatan, dan membantu divisi-divisi yang lainnya. Lalu wakil ketua ada Handika Putra, yang dimana beliau membantu ketua dalam menjalankan kegiatan-kegiatan PHCM, webinar Zoom ini agar lancar. Lalu sekretaris ada Nur Azizah, di mana dia itu bertugas untuk pembuatan daripada proposal, lalu pembuatan surat, pembuatan G-form pendaftaran dan absensi, lalu laporan akhir, dan juga pembagian sertifikat. Untuk bendahara ada Hana Fauzia, di mana dia itu bertanggung jawab dalam pembuatan RAB dan dokumentasi bukti dari keuangan. Kemudian Humas ada Salsabila Herdiana dan Fauzia Suhendar, di mana beliau itu bertugas untuk menghubungi pemateri dan tamu undangan, meminta CV dan PPT materi, dan menghubungi penguji. Lalu dari acara ada Adlina Afifah, ada Nada Khairiyah, ada Anissa Fitriani, dan juga ada Muhammad Faris Afan. Di mana fungsinya itu dia bertanggung jawab dalam pembuatan rundown kegiatan, kemudian pemilihan tema kegiatan, pembuatan format materi, pembuatan teks MC, mengatur jalannya acara, dan pembagian door prize. Lalu ada publikasi dan dokumentasi, di mana ada Firna dan Retno, di mana bertanggung jawab dalam pembuatan sertifikat, lalu poster kegiatan, background Zoom, Instagram, majalah kegiatan, dan juga pembuatan PowerPoint ini. Lalu ada lapangan, itu adalah Muhammad Faris Ardiansyah, mana dia itu bertanggung jawab dalam peminjaman akun Zoom dan mengawasi jalannya kegiatan. Lalu ada dari Actuating, di mana kegiatan webinar Gamelan 2020 alhamdulillah telah selesai dilaksanakan secara daring hari Sabtu 12 Desember 2020. Hasilnya terdapat 85 peserta, yaitu
lebih dari 80% peserta, yang artinya sesuai dengan target. Dan terdapat 3 materi yang disampaikan oleh 3 pemateri, lalu yaitu yang terhormat kepada DWR Junior SPD CSP dengan materi kegiatan merawat lansia di Panti Jompo, kemudian yang terhormat kepada Eva Rianti Indrasari Dr. MKes dengan materi pola hidup, makan, tidur, aktivitas sosial pada lansia, dan angkatan kita, kelompok kita sendiri, Salsabila Herdiana dengan materi persiapan remaja untuk kesehatan masa depan di era lansia. Kita bisa lihat bahwa peserta webinar terlihat antusias mendengar pemaparan dari para pemateri tersebut, di mana pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu lumayan banyak. Berarti kita bisa melihat keantusiasannya. Dan dari pertanyaan itu nanti kita pilih, kemudian yang menang dikasih door prize. Setiap peserta juga mendapatkan sertifikat dan materi dari webinar gabungan ini. Kemudian ini untuk narasumbernya, di mana yang pertama ada Eva Rianti Indrasari, Dr. MKes, ahli gizi FK Unisba, kemudian Dewi R. Junior, yang yaitu sebagai konseling dari Prime Smart, dan Salsabila Herdiana, yang merupakan mahasiswa aktif Unisba 2017. Lalu masuk ke C, controlling, di mana dari controlling ini sendiri saya melakukan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh divisi dan seluruh pihak yang terlibat saat pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan pada rancangannya dan hari H dapat berjalan. Nah, mungkin sekian dari kami kelompok 11 PHCM. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.